Cahaya di tengah hujan Depok. Hujan turun lembut sore itu, membasahi tanah merah di kawasan Limo, Depok. Di antara hamparan kebun dan jalan tanah yang becek, seorang wanita parubaya berdiri menatap langit yang muram. Namanya Hajah Dian Juriah Maimun Al-Rashid, seorang perempuan tangguh yang hidupnya dipenuhi doa dan keyakinan. Sejak muda, ia memiliki mimpi yang aneh tapi indah. Membangun rumah Allah yang memancarkan cahaya emas, tempat di mana siapapun yang datang akan merasakan kehadiran ilahi. Mas, suatu hari nanti, aku ingin mendirikan masjid yang tidak sekadar indah, tapi menjadi pengingat kebesaran Allah, katanya kepada sang suami, Haji Maimun Al-Rashid, di sebuah malam yang sunyi di Mekah, setelah menunaikan ibadah haji. Suaminya tersenyum kecil. Kalau itu dari hatimu, insya Allah Allah akan tunjukkan jalannya. Bertahun-tahun berlalu, dan Depok mulai berubah. Daerah yang dulunya tenang mulai dipenuhi bangunan, tapi hati Hajah Dian tetap terpaut pada satu hal, niat untuk membangun masjid megah. Suatu hari di tahun 2001, ia membeli sebidang tanah luas di kawasan Meruyung. Banyak orang heran. Untuk apa tanah seluas ini, Bu? Tanya seorang warga. Ia hanya tersenyum. Untuk sesuatu yang lebih besar dari hidupku sendiri. Lalu datanglah para arsitek dari Timur Tengah, pekerja lokal, dan pengrajin dari berbagai daerah. Tak seorang pun tahu persis seperti apa masjid itu nantinya. Di tengah proyek besar itu, ada seorang pemuda Depok bernama Raffi, seorang tukang batu sederhana. Ia bekerja di proyek itu tanpa tahu siapa sebenarnya pemiliknya. Yang ia tahu, setiap pagi, seorang wanita berhijab emas datang memberi salam dan sekotak nasi untuk semua pekerja. Mas Raffi, kalau capek istirahat, ya. Kita bukan cuma bangun bangunan, tapi sedang membangun pahala, ucap wanita itu suatu sore. Raffi mengangguk, tak tahu bahwa wanita yang sedang menyapanya adalah pemilik proyek sekaligus pewakaf masjid itu sendiri. Hari demi hari, proyek itu menanjak ke langit. Pilar-pilar tinggi berdiri seperti penjaga surga. Kubah pertama mulai dibentuk, dan kabar pun menyebar. Katanya kubahnya akan dilapisi emas sungguhan. Orang-orang tak percaya. Mana mungkin? Ini Depok, bukan Dubai, kata warga setempat. Tapi Hajah Dian hanya tersenyum. Ia tahu, keindahan rumah Allah tak boleh dibatasi oleh logika manusia. Setiap malam, Raffi sering memandangi bangunan yang semakin besar itu. Ia merasa seolah-olah ada cahaya lembut yang turun dari langit, memantul di kubah yang masih separuh jadi. Masjid ini aneh, katanya kepada temannya. Kalau aku dekat, rasanya seperti sedang ditatap langit. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya pada 31 Desember 2006, seluruh kota Depok bergemuruh. Masjid itu berdiri sempurna, megah, dan memancarkan cahaya keemasan di bawah matahari sore. 6 kubahnya benar-benar dilapisi emas 24 karat. Pintu-pintunya dihiasi ukiran kaligrafi Arab, sementara halaman masjid luas bagaikan taman surga. Raffi berdiri di halaman, menatap hasil kerja tangannya dengan air mata. Ia ingat kata-kata wanita itu dulu. Kita bukan cuma membangun bangunan, tapi pahala. Kini ia paham. Masjid itu bukan sekadar tempat ibadah, ia adalah simbol iman, kemewahan, dan ketulusan hati seorang wanita salehah yang mencintai Tuhannya tanpa batas. Menjelang maghrib, hujan turun lagi, sama seperti di hari pertama tanah itu dibeli. Tapi kali ini, tetes hujan memantul di kubah emas, memantulkan sinar cahaya ke seluruh penjuru Depok. Dan dari kejauhan, Raffi merasa seolah ada suara lembut berbisik di antara gemericik hujan. Inilah rumahku. Rumah bagi semua hati yang mencari cahaya. Cahaya malam Jumat di kubah emas. Sejak hari peresmian itu, nama Masjid Dian Al-Mahri bergema ke seluruh penjuru negeri. Orang datang bukan hanya dari Depok, tapi dari luar kota, bahkan luar negeri. Mereka menyebutnya Masjid Kubah Emas, simbol kemegahan dan keikhlasan yang jarang bersatu dalam satu tempat. Namun, bagi Raffi, yang dulu hanya seorang tukang batu di sana, masjid itu lebih dari sekadar bangunan indah. Ia adalah saksi dari doa yang menjelma jadi nyata. Setelah proyek selesai, Raffi tidak pergi jauh. Ia memilih menjadi penjaga masjid, membantu kebersihan, dan kadang membimbing jamaah yang tersesat di halaman luas itu.
Ia mencintai tempat itu, setiap sudutnya terasa hidup, seolah dinding-dinding berzikir, dan setiap gema adzan membawa kesejukan yang berbeda. Suatu malam Jumat, hujan turun deras seperti biasa di Depok. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Lampu-lampu di sekitar kubah berpendar lembut, memantulkan cahaya emas yang menari di genangan air. Saat itu, Raffi sedang berjalan memeriksa area sekitar. Tapi entah mengapa, ia merasa ada yang ganjil malam itu. Langit tampak lebih terang dari biasanya, padahal tak ada kilat. Ia mendongak, dan matanya terpaku pada kubah utama yang berkilau lebih terang dari malam-malam sebelumnya. Seolah emas di atas sana memantulkan sinar dari langit, bukan dari lampu. Raffi berhenti di bawahnya, dadanya bergetar. Masya Allah, indah sekali, gumamnya. Tiba-tiba terdengar langkah lembut di belakangnya. Seorang wanita berjubah putih dan berhijab emas berjalan pelan menuju pintu utama masjid. Gerakannya tenang, tapi auranya membuat udara sekitar seperti berhenti. Raffi sempat tertegun, karena dari cara berjalannya, dari siluet wajahnya yang temaram di bawah cahaya, ia seperti pernah melihat sosok itu. Assalamualaikum, sapa Raffi dengan hati-hati. Wanita itu menoleh sedikit, senyum tipisnya menenangkan hati. Waalaikumsalam, Nak Raffi. Sudah lama kau di sini, ya? Nada suaranya lembut, tapi dalam, seolah datang dari masa lalu. Raffi terdiam, karena ia mengenali suara itu. Itu suara Budian, pemilik sekaligus pewakaf masjid ini. Namun, itu tak mungkin. Hajah Dian sudah lama tidak terlihat sejak sakit dan kemudian wafat, sebagaimana banyak orang ceritakan. Raffi mencoba mendekat, tapi langkahnya berat. Seolah tanah di bawah kakinya menahannya. Wanita itu menatap ke arah kubah yang berkilau, lalu berkata dengan suara lirih. Masjid ini bukan sekadar rumah, Nak Raffi. Ia hidup karena doa. Selama ada orang yang datang dengan hati bersih, cahaya ini tak akan padam. Lalu, seperti kabut yang diterpa angin, sosok itu perlahan memudar, menyisakan wangi melati yang samar. Raffi tercekat. Ia memejamkan mata, menahan air mata yang mengalir tanpa izin. Ia sadar bahwa malam itu bukan malam biasa. Ia baru saja menyaksikan cahaya doa yang tak pernah padam, bahkan dari mereka yang sudah tiada. Beberapa hari kemudian, kisah aneh itu menyebar di kalangan jamaah. Banyak yang bercerita bahwa setiap malam Jumat, kubah masjid akan berkilau luar biasa terang. Mungkin emasnya memantul lebih kuat, kata sebagian. Tapi sebagian lain percaya. Itu tanda doa Budian yang terus dijaga malaikat. Sejak malam itu, Raffi semakin tekun menjaga masjid. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Kadang ia duduk sendirian di serambi, menatap kubah yang berkilau dalam sunyi. Budian benar, katanya pelan. Cahaya ini bukan dari emas, tapi dari hati yang tulus. Suatu ketika, datanglah seorang anak kecil bersama ibunya. Mereka berdua menatap kubah dan berkata, Bu, kenapa warnanya seperti menyala? Sang ibu tersenyum, karena ada doa di dalamnya, Nak. Doa yang tidak pernah berhenti. Raffi mendengar percakapan itu sambil tersenyum. Ia tahu, setiap orang yang datang membawa cerita baru, tapi semuanya merasakan hal yang sama, ketenangan yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Di malam-malam berikutnya, ia sering bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Budian duduk di taman masjid, membaca Al-Quran di bawah pohon palem yang rindang. Jaga masjid ini, Nak Raffi, katanya. Kelak, banyak yang akan datang bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk mencari cahaya. Tunjukkan pada mereka, cahaya itu bukan dari emas, tapi dari hati yang bersujud. Raffi terbangun dari mimpi itu dengan dada berdebar. Ia berwudhu, lalu berjalan ke halaman. Fajar baru menyingsing, langit berwarna keemasan. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat pantulan mentari pagi di kubah itu seolah tersenyum padanya. Di bawahnya, suara adzan subuh bergema lembut, membangunkan Depok dari tidur panjangnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Suara itu menggema, menyatu dengan gemerlap kubah emas yang memantulkan cahaya pertama pagi itu. Dan Raffi tahu, selama hidupnya, ia akan tetap di sini, menjaga rumah Allah yang dibangun dari iman, air mata, dan emas yang diberkahi cahaya surga. Doa di bawah kubah emas.
Pagi itu, udara Depok terasa berbeda. Langit biru, awan bergerak perlahan, dan angin yang berhembus membawa aroma harum dari taman masjid. Di halaman luas Masjid Dian Al-Mahri, jamaah sudah mulai berdatangan. Ada yang sekadar berkunjung, ada yang beribadah, dan tak sedikit pula yang datang dengan hati penuh harap, mencari keajaiban di bawah kubah emas yang memantulkan cahaya matahari seperti mutiara surga. Raffi, sang penjaga masjid, berdiri di gerbang utama dengan wajah teduh. Sudah bertahun-tahun ia di sana. Wajahnya mulai berkerut, tapi matanya masih memancarkan ketenangan yang sama seperti dulu saat pertama kali ia bekerja di proyek masjid ini. Ia hafal setiap jengkal tanah, setiap celah dinding, dan bahkan suara langkah jamaah yang datang dari kejauhan. Bagi Raffi, menjaga masjid bukan pekerjaan, itu ibadah dan amanah dari almarhumah Budian yang pernah muncul dalam mimpinya. Hari itu, datanglah seorang wanita muda bersama suaminya. Dari penampilannya, jelas mereka bukan warga Indonesia. Wanita itu berhijab biru lembut, dan pria di sampingnya memakai baju koko putih dengan wajah lelah. Mereka memperkenalkan diri, Aisyah dan Karim, pasangan dari Malaysia yang datang khusus untuk berdoa. "Assalamualaikum, Pak," sapa Aisyah lembut. "Kami mendengar kisah tentang masjid ini, katanya banyak doa dikabulkan di sini. Benarkah?" Raffi tersenyum, menatap mereka dengan mata penuh pengertian. "Waalaikumsalam. Kalau niatnya tulus dan keyakinannya penuh, insya Allah setiap doa akan sampai. Di sini, setiap langkah adalah doa." Aisyah menunduk, menahan air mata. "Kami sudah lama menanti anak. Bertahun-tahun dan dokter bilang hampir mustahil." Raffi terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah dalam masjid. "Masuklah. Berdoalah di bawah kubah utama." Di sana, cahaya datang dari langit langsung menyentuh hati. Pasangan itu berjalan perlahan ke dalam masjid. Suara lantunan Al-Quran dari pengeras terdengar lembut, bergema di antara dinding tinggi berhias kaligrafi keemasan. Saat Aisyah menengadah, matanya menatap kubah utama yang bersinar lembut, seolah memantulkan cahaya tak terlihat. Ia menutup mata, meletakkan kedua tangan di dada, dan berdoa dalam diam. Air matanya jatuh satu persatu di atas marmer putih yang sejuk. Raffi memperhatikan dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berdoa pula, "Ya Allah, kabulkan doa mereka. Jadikan mereka bagian dari kisah indah masjid ini." Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Raffi melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Hingga suatu pagi, seorang pria berlari kecil dari arah gerbang membawa kabar gembira. "Pak Raffi, ada surat dari Malaysia?" Raffi membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada foto seorang bayi mungil dengan tulisan tangan rapi dari Aisyah dan Karim. "Pak Raffi, alhamdulillah, setelah pulang dari masjid, kami mendapat kabar kehamilan. Ini anak pertama kami beri nama Dian, agar selalu teringat cahaya yang menuntun doa kami." Raffi memejamkan mata, menahan air mata haru. Ia menatap ke arah kubah, berbisik lirih. "Budian, cahaya doa itu masih hidup, masih menuntun orang-orang sampai sekarang." Sejak kabar itu menyebar, semakin banyak orang datang berziarah. Ada yang berdoa untuk kesembuhan, ada yang memohon petunjuk hidup, ada pula yang hanya ingin duduk diam menatap keindahan kubah. Dan malam demi malam, kisah serupa terus berulang, doa-doa kecil yang dijawab dalam cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Suatu malam, Raffi kembali bermimpi. Ia berada di taman masjid yang sunyi. Di tengah taman, Budian duduk di bangku batu, memegang Al-Quran. Ia tersenyum hangat melihat Raffi mendekat. "Raffi," katanya lembut, "lihatlah, doa-doa mereka bukan milik mereka sendiri. Setiap kali seseorang berdoa di masjid ini, cahaya mereka naik, lalu turun lagi menjadi rahmat untuk orang lain. Itulah makna kubah emas, pantulan doa dari bumi ke langit, lalu kembali lagi." Raffi terbangun dengan dada bergetar. Ia keluar ke halaman, dan matanya langsung terpaku pada kubah utama. Malam itu, cahaya kubah tampak berbeda. Bukan hanya pantulan lampu, tapi cahaya lembut yang bergerak, berdenyut seperti napas. Ia tahu, itu bukan sekadar fenomena fisika. Itu tanda. Beberapa hari kemudian,
datang sekelompok pelajar dari Jakarta untuk belajar sejarah arsitektur Islam. Salah seorang dari mereka bertanya, "Pak, kenapa harus emas? Bukankah Islam mengajarkan kesederhanaan?" Raffi tersenyum. "Emas bukan untuk kemewahan, Nak. Tapi untuk menunjukkan bahwa keindahan juga bisa menjadi bentuk zikir. Budian ingin agar setiap orang yang melihat masjid ini teringat kebesaran Allah, bukan kemewahan dunia." Hari itu, sinar matahari menembus sela-sela awan dan jatuh tepat di Kubah. Cahayanya memantul ke wajah Raffi, membuatnya terpejam sesaat. Ia tersenyum, lalu berbisik dalam hati. Selama cahaya ini ada, doa akan terus hidup. Dan setiap orang yang datang akan membawa sepotong cahaya pulang ke hatinya. Sore itu, ketika jamaah mulai meninggalkan masjid, Raffi berdiri di bawah kubah, menatap langit yang mulai merah jingga. Ia merasa hangat, damai, dan penuh syukur. Ia tahu, Masjid Dian Al-Mahri bukan hanya tempat sujud, tapi tempat di mana doa-doa menemukan rumahnya. Tanda dari langit di atas kubah emas. Waktu terus berjalan, dan usia Raffi kian senja. Rambutnya memutih, kulitnya mengeriput, tapi semangatnya menjaga Masjid Dian Al-Mahri tak pernah pudar. Ia menjadi bagian dari masjid itu, seperti batu pertama yang dulu ia letakkan, yang kini tertanam dalam sejarahnya. Setiap subuh, ia membuka gerbang utama, menyalakan lampu, dan menyapu halaman dengan langkah pelan namun pasti. Baginya, masjid ini bukan sekadar bangunan megah, tapi rumah tempat jiwanya bersujud setiap hari. Namun, takdir selalu membawa ujian, bahkan bagi mereka yang hatinya tulus. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik kubah emas, seorang pria berpakaian rapi datang ke halaman masjid. Ia memperkenalkan diri sebagai Farid, seorang pengusaha dari Timur Tengah yang sedang membangun kompleks masjid besar di Abu Dhabi. "Pak Raffi," katanya sambil tersenyum ramah, "kami mencari seseorang yang memahami filosofi dan spiritualitas pembangunan masjid. Saya dengar Bapak adalah penjaga kubah emas yang paling lama." Raffi terdiam. Farid melanjutkan, "Kami ingin Bapak bergabung dengan tim kami di Abu Dhabi. Kami akan berikan tempat tinggal, gaji besar, dan posisi kehormatan. Masjid di sana akan lebih besar, lebih indah, bahkan mungkin dilapisi emas juga." Bagi kebanyakan orang, tawaran itu seperti rezeki besar. Tapi bagi Raffi, hati kecilnya bergetar. Ia menatap ke arah kubah Masjid Depok yang memantulkan cahaya sore, lembut dan hangat, seperti menatap wajah lama yang tak ingin ditinggalkan. "Terima kasih, Tuan," katanya perlahan. "Tapi saya perlu istirahat dulu. Saya tidak bisa memutuskan tanpa meminta petunjuk darinya." Malam itu, Raffi berwudhu, lalu sujud lama di ruang utama masjid. Air matanya jatuh di atas sajadah. "Ya Allah, jika Engkau ridha aku pergi, tunjukkan jalan. Tapi jika aku harus tetap di sini, beri aku tanda." Hening. Hanya suara hujan pelan di luar, dan dengung lampu masjid yang seolah ikut berzikir. Setelah beberapa saat, ia tertidur dalam sujudnya. Dalam mimpinya, ia berada di tengah halaman masjid, namun masjid tampak bercahaya luar biasa. Kubah emas itu berkilau seperti matahari, dan dari puncaknya turun seberkas cahaya lembut yang mengenai dirinya. Di bawah cahaya itu, ia mendengar suara lembut, suara yang sangat dikenalnya, "Budian." "Raffi." Suara itu bergema tenang, "Masjid ini belum selesai dijaga. Masih ada doa-doa yang menunggu pintunya dibuka setiap subuh. Jika kau pergi, siapa yang akan membangunkan mereka untuk beribadah?" Raffi terbangun dengan dada bergetar. Ia segera keluar dari ruang utama dan mendongak ke langit. Awan hitam berarak cepat, tapi tepat di atas kubah emas, ada seberkas cahaya putih turun menembus hujan, seperti dalam mimpinya. Hujan di sekitar masjid turun deras, tapi halaman utama tetap kering. Seolah langit menahan airnya di sana. Ia berlutut, menangis haru. "Ya Allah, aku mengerti. Aku akan tetap di sini." Keesokan paginya, Farid datang lagi membawa berkas perjanjian kerja. Tapi sebelum ia sempat berbicara, Raffi menyambutnya dengan senyum. "Maaf, Tuan Farid. Saya tak bisa pergi. Ada cahaya di sini yang tak bisa saya tinggalkan. Saya harus tetap menjaganya." Farid menatapnya lama, lalu mengangguk hormat.
Kalau begitu, Bapak bukan penjaga masjid, Bapak penjaga cahaya. Setelah pengusaha itu pergi, hari-hari Raffi berjalan seperti biasa. Tapi sejak malam hujan itu, banyak orang mulai memperhatikan fenomena aneh di Masjid Kubah Emas. Beberapa jamaah mengaku melihat pijar cahaya kecil turun dari kubah setiap menjelang subuh. Ada yang mengatakan itu pantulan lampu, tapi sebagian lain yakin itu tanda malaikat turun bersama doa-doa umat. Suatu malam Jumat, Raffi duduk di serambi depan, menatap kubah dalam hening. Ia merasa tubuhnya mulai lemah, tapi hatinya justru semakin damai. Ia teringat kata-kata Budian dalam mimpinya dulu, kubah ini akan terus berkilau selama ada hati yang bersujud di bawahnya. Ia tersenyum kecil. Selama aku bisa, aku akan terus di sini, Bu. Tiba-tiba, suara azan Isya menggema, mengguncang keheningan malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raffi berdiri pelan, memegangi tongkatnya, lalu berjalan ke dalam masjid. Setiap langkahnya terasa berat, tapi setiap langkah juga membawa ketenangan luar biasa. Ia mengambil tempat biasa di saf depan, tepat di bawah cahaya kubah yang memantul dari langit-langit emas. Sujudnya malam itu terasa lebih lama dari biasanya. Nafasnya lembut, matanya terpejam, dan wajahnya tenang. Jamaah lain tak menyadari bahwa di tengah rakaat terakhir, Raffi telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Saat mereka menatapnya setelah salam, ia sudah terbaring dalam damai, tersenyum dalam sujudnya. Dan malam itu, saksi-saksi bercerita, kubah emas memancarkan cahaya lembut ke seluruh langit Depok, meski lampu masjid telah dipadamkan. Dari kejauhan, warga melihat sinar seperti bintang besar di atas limo, tak menyilaukan, tapi menenangkan. Beberapa orang berkata itu pantulan, sebagian lagi menyebutnya mukjizat. Tapi bagi yang tahu kisahnya, mereka hanya berbisik. Itu Raffi, cahaya penjaga masjid yang pulang ke langit. Cahaya yang tak pernah padam. Tahun-tahun berlalu setelah kepergian Raffi, sang penjaga Masjid Kubah Emas. Waktu berjalan cepat, tapi di hati orang-orang Depok, nama itu tak pernah benar-benar hilang. Ia menjadi legenda yang diceritakan dengan bisik-bisik lembut setelah sholat, dengan nada haru di setiap majelis, dan dengan mata berbinar di setiap kunjungan ke Masjid Dian Al-Mahri. Kini, masjid itu semakin ramai. Bangunan megahnya berdiri tegak di antara hiruk-pikuk kota Depok yang terus tumbuh. Di sekitarnya, deretan pepohonan rindang memberi kesejukan bagi setiap peziarah yang datang dari berbagai penjuru. Kubah emasnya tetap berkilau, memantulkan sinar matahari pagi seolah menyapa setiap jiwa yang datang dengan hati letih. Tapi bagi sebagian orang, yang paling menakjubkan bukanlah kemegahannya, melainkan kisah cahaya yang muncul setiap malam Jumat, cahaya yang dipercaya sebagai Raffi's Light, cahaya dari langit yang menandakan penjaga masjid itu belum benar-benar pergi. Suatu malam Jumat yang sunyi, Aisyah, wanita asal Malaysia yang dulu pernah datang memohon keturunan di bawah kubah itu, kembali menjejakkan kaki di halaman masjid bersama putrinya yang kini berusia 10 tahun, gadis kecil bernama Dian. Langit tampak cerah, tapi angin berembus dingin membawa aroma hujan dari kejauhan. Kubah masjid berkilau keemasan diterpa cahaya bulan. Dian kecil menggenggam tangan ibunya dan bertanya polos, "Bu, kenapa masjid ini disebut kubah emas?" Aisyah tersenyum, menunduk pada anaknya. "Karena emasnya bukan cuma di luar, Nak, tapi di dalam hatinya. Masjid ini dibangun dengan cinta dan dijaga oleh orang-orang yang ikhlas, seperti Pak Raffi." Gadis kecil itu memandangi kubah lama-lama, seolah mencari sesuatu di dalam cahaya. Lalu ia berkata pelan, "Bu, aku lihat ada cahaya kecil di atasnya." Aisyah menoleh ke arah langit. Matanya melebar. Di atas puncak kubah utama, tampak seberkas cahaya lembut menari-nari di udara, bergerak perlahan seperti obor yang melayang. Warna cahaya itu bukan kuning seperti lampu, tapi putih keemasan, hangat dan menenangkan. Beberapa jamaah yang masih duduk di halaman juga memperhatikannya. Tak ada yang berbicara. Semua diam dalam kekaguman, hanya suara angin yang berdesir di antara daun palem dan gema lantunan zikir malam. Salah seorang imam tua berbisik, "Itu cahaya Raffi sudah bertahun-tahun seperti itu, setiap malam Jumat." Malam itu, setelah sholat Isya, Aisyah dan Dian duduk di serambi, di bawah lampu gantung besar yang berkilau. Dian bersandar di bahu ibunya.
Bu, katanya, apa Pak Raffi masih di sini? Aisyah tersenyum, memandangi kubah yang kini tampak lebih lembut sinarnya. Mungkin tidak dengan tubuhnya, Nak. Tapi setiap kali ada orang berdoa di sini dengan hati bersih, cahaya Pak Raffi muncul. Itu artinya, hatinya masih menjaga masjid ini. Anak itu menatap ke atas, lalu menutup matanya, berdoa dalam diam. Raffi tak pernah mengenalnya, tapi malam itu, di antara lantunan zikir, ia menjadi bagian dari doa yang sama, doa yang menembus kubah emas dan naik ke langit. Beberapa tahun kemudian, masjid itu semakin dikenal. Para peneliti arsitektur Islam datang untuk mempelajari desain dan keindahannya. Tapi setiap kali mereka bertanya tentang asal-usul legenda cahaya di kubah, jawaban warga selalu sama. Cahaya itu bukan dari lampu, bukan dari refleksi. Itu cahaya dari doa. Dari penjaga yang tidak pernah tidur. Sampai akhirnya, suatu malam yang bertepatan dengan Maulid Nabi, ribuan jamaah berkumpul di halaman masjid. Langit cerah tanpa bintang, hanya bulan purnama menggantung di atas kubah. Ketika imam selesai memimpin doa, seseorang menunjuk ke langit dan berseru pelan. Lihat, kubahnya bersinar lagi. Dan benar, kali ini cahaya itu lebih terang dari biasanya. Sinar putih keemasan memancar dari puncak kubah, melingkar perlahan seperti kabut cahaya. Orang-orang menangis, berdoa, dan sujud bersama. Anak-anak kecil menatap ke langit dengan mata berbinar. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara lembut dari kejauhan, seolah ada seseorang yang berzikir. Subhanallah, Subhanallah. Cahaya itu bertahan beberapa menit, lalu perlahan memudar, meninggalkan langit Depok dalam ketenangan yang sulit dijelaskan. Setelah itu, imam tua berdiri dan berkata, setiap kali doa naik dari hati yang ikhlas, langit akan menjawabnya dengan cahaya. Mungkin Raffi hanyalah penjaga masjid ini, tapi Allah menjadikannya penjaga doa-doa kita. Hari-hari berlalu, tapi kisah itu tidak pudar. Setiap anak sekolah yang berkunjung akan mendengar kisah Raffi si penjaga cahaya. Setiap jamaah baru yang datang akan mendengar cerita tentang Hajah Dian Juriyah Maimun Al-Rashid, wanita berhati emas yang mewakafkan harta dan hidupnya untuk rumah Allah. Dan setiap malam Jumat, warga sekitar masih menengadah ke langit, menunggu apakah cahaya itu muncul lagi. Kadang muncul, kadang tidak. Tapi mereka tahu, cahaya itu tak pernah benar-benar padam. Karena bagi mereka, cahaya bukan sekadar sinar yang terlihat mata, tapi pantulan dari niat yang ikhlas dan doa yang tak pernah berhenti. Pagi itu, fajar menembus awan tipis, menyinari kubah emas yang berkilau dengan warna hangat. Burung-burung beterbangan di sekitar menara, dan udara Depok terasa segar. Di halaman masjid, seorang penjaga muda sedang menyapu lantai marmer. Di sakunya tergantung sebuah gantungan kecil bergambar kubah emas dengan tulisan Arab kaligrafi. Cahaya tak pernah padam. Ia berhenti sejenak, menatap kubah dan tersenyum. Aku belum pernah melihatmu, Pak Raffi, katanya pelan, tapi setiap kali aku di sini, aku merasa seperti kau masih menjaga kami. Dan entah mengapa, saat itu angin berhembus lembut, membawa suara samar dari kejauhan, seperti bisikan halus dari langit. Jaga rumah ini, karena cahaya bukan milikku saja, tapi milik semua hati yang bersujud. Penjaga muda itu tersenyum lagi, lalu melanjutkan sapuannya dengan tenang. Sementara di atas sana, kubah emas Masjid Dian Al-Mahri berkilau dalam cahaya matahari pagi, bukan hanya memantulkan sinar, tapi juga kenangan, doa, dan keabadian. Masjid Kubah Emas di Depok bukan hanya warisan arsitektur, tapi juga warisan hati. Di bawah kemegahannya, tersimpan kisah iman dan ketulusan seorang wanita berhati emas dan penjaga sederhana yang hidupnya dipersembahkan untuk rumah Allah. Dan hingga kini, setiap kilau di kubah emasnya adalah pengingat bahwa doa yang tulus tak akan pernah hilang, ia hanya berubah menjadi cahaya di langit. Cahaya yang tak pernah padam. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Raffi, sang penjaga masjid, berpulang dalam sujudnya. Wajahnya kini hanya tertinggal di kenangan, tapi kisahnya hidup di setiap jengkal halaman Masjid Dian Al-Mahri. Kubah emas itu masih berkilau di bawah langit Depok, bukan hanya karena lapisan logam mulia, tapi karena doa dan ketulusan yang dulu ia titipkan di setiap sajadah.
Setiap malam Jumat, masih ada cahaya lembut yang tampak dari puncak kubah. Warga sekitar menamainya cahaya Rafi. Sebagian percaya itu pantulan lampu kota, tapi bagi mereka yang pernah mengenalnya, cahaya itu adalah tanda bahwa iman tak pernah mati, hanya berpindah tempat dari bumi ke langit. Kini, Masjid Dian Al-Mahri tak hanya menjadi tempat ibadah megah, tapi juga simbol keabadian cinta dan pengabdian. Para peziarah datang bukan sekadar melihat emas, tapi untuk merasakan ketenangan yang lahir dari kisah nyata seorang penjaga biasa dengan hati luar biasa. Dan ketika azan berkumandang di bawah kubah emas itu, seolah suara Rafi ikut menjawab, lembut, tulus, dan abadi. Allah, cahaya itu tetap menyala. Bukan dari logam emas, tapi dari jiwa yang setia menjaga rumah Tuhan.